Selama ajal belum menjemput, selama itu Allah masih membuka pintu taubatnya. Dan hebatnya ini Tuhan kita, beda dengan manusia. Bapak tipu saya, datang minta maaf, apa saya bilang? Oke bos, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Tapi Allah, banyak maksiat, banyak dosa yang kita lakukan. Wala tayasu mir rauqillah. Jangan kau putus asa. Kau datang membawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Kau datang dengan berjalan, maka aku menyambutmu dengan berlari. Allah Maha Pengasih. Kita datang membawa dosa penuh langit dan bumi, lalu Allah membalasnya, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul, Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertinya sejak kecil kita sering mendengar ada istilah yang mengatakan Islam KTP. Biasa kita mengaku Islam, tapi ternyata KTP-nya saja yang Islam, sehingga di akhirat kelak ketika diseleksi berkasnya, diseleksi keislamannya, ternyata dia tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat sebagai orang Islam. Pertanyaan muncul, kalau begitu apa persyaratan menjadi Islam? Apa karakteristik sifat orang Islam? Pertanyaan ini Allah jawab dalam surah Al-Fat. Saya ulangi, Allah jawab dalam surah Al-Fat ayat 29, di mana Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang saya muliakan, ayat ini menginformasikan setidaknya ada 5 syarat yang harus kita penuhi kalau kita ingin disebut orang Islam. Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama kata Allah, kalian kalau ingin mengaku Islam, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u 'alal kuffar.
Sesungguhnya Muhammad itu dan orang-orang yang mengakui Muhammad sebagai nabinya, pengikut para Muhammad, sifatnya as-sidda'u alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Tegas kepada orang kafir. Apa itu tegas dan siapa orang kafir? Tegas bukan orang tidak ada salahnya non muslim kita pergi bakar rumahnya. Bukan itu yang dimaksud tegas. Apa yang dimaksud tegas? Menurut ajaran agama kita, tegas di sini adalah lakum dinukum walyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh campur-campur. Sekarang ini mulai tipis. Anak-anak muda kita Natal ikut, Imlek ikut, Tahun Baru Islam ikut. Akhirnya apa? Samar-samar tidak jelas agamanya. Lalu apa itu kafir? Siapa orang kafir? Menurut agama kita orang kafir adalah mereka di luar Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah agama Islam. Lain Islam sesat. Keras Ustaz? Bukan keras. Inilah yang disebut tegas. Tidak boleh campur-campur. Saya yakin insya Allah di masjid ini tidak ada yang ikut kebaktian, tidak ada yang ikut barangkali agama lain dalam ibadah. Tapi bagaimana mereka mengikuti ajaran-ajaran mereka? Satu, mulai kita lihat Pak, undangan pengantin, yang ngundang haji, gedungnya Islamic Center, ikut mengundang kadangkala ada ulama. Tapi apa yang terjadi dalam pengantin itu? Undangannya laki perempuan belum ijab kabul sudah baku peluk. Budaya apa ini? Bukan budaya Islam. Banyak kita lihat itu. Belum ijab kabul berarti belum halal, sudah peluk-peluk pengantinnya di fotonya. Makna foto itu supaya ditahu siapa yang foto, siapa yang pengantin. Bagaimana caranya? Silakan foto, tapi jangan kasih baku pelui. Bagaimana caranya? Sebelah kanan laki-laki perempuan sendiri, sebelah kiri perempuan juga sendiri, lembaran berikutnya orang tua kedua mempelai. Ayo silakan. Apalagi kita mulai serempet-serempet, hilang batas kekafiran dan keislaman kita. Nama kita kadangkala sudah mulai tidak jelas mana Islam, mana non muslim. Yang pertama, kalau kita mengaku Islam, as-sidda'u alal kufar, tegas kepada orang kafir. Apakah tegas itu berperang-perang? Tidak. Rasulullah sepertinya sangat indah mengajarkan kita tentang toleransi. Suatu ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada jenazah diusung. Jenazah diusung, Nabi berdiri. Tadi Nabi duduk, Nabi berdiri. Sahabat komplain, "Ya Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi." Yahudi? Iya. Dia manusia? Manusia. Ya, saya berdiri bukan menghormati agamanya, tapi menghormati sesama manusia. Itu boleh kalau seperti itu. Tapi berkaitan dengan akidah, tidak boleh campur-campur. Rasulullah ketika dihina diri pribadinya, tidak pernah melawan. Diludahi, dikasih kotoran onta di depan rumah, dikasih duri, dibuat lubang depan rumah. Apa Nabi ajak perang? Tidak. Nanti Nabi ajak perang ketika apa? Akidah dan agamanya dihina, baru perang. Kalau kita tak balik Pak, agama tak dihina, biasa, ada ulama yang bela. Sekalinya pribadi tak dihina, baru kita mau perang. Justru Nabi pribadi dihina tidak jadi masalah. Tapi ketika akidah dan agama kita dihina, barulah Nabi mengajak perang. Yang kedua, sifat orang Islam yang kedua menurut Quran, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada non muslim kita tegas, masuk ke dalam sesama muslim, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Nah ini musim-musim pilkada Pak, mulai makin baku cambuk-cambuk lagi itu. Orang mau jadi wali kota, orang mau jadi gubernur, kita bersepupu baku musuh, kita bertetangga baku musuh. Jangan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Bagaimana sesungguhnya kasih sayang sesama mereka? Contoh, begitu cantiknya persahabatan antara Umar dan Abu Bakar. Suatu ketika Umar datang menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya mau mengadukan perasaanku ini. Kata Nabi, kenapa ya Umar?
begini ya Rasul, beberapa saat yang lalu saya ketemu sama Abu Bakar. Saya tidak tahu, saya tunggu-tunggu Abu Bakar memberi salam kepada saya, tapi dia tidak salam. Akhirnya saya lah yang duluan. Saya tidak tahu ada apa salah saya, kok Abu Bakar tidak mau salam kepada saya. Mendengar ini Nabi lalu berkata, baiklah tunggu Mi, saya panggilkan Abu Bakar. Panggil Abu Bakar. Ketemulah Abu Bakar dengan Umar, dengan Rasulullah. Lalu Nabi menyampaikan, ya Abu Bakar, ini ada keluhannya Umar. Lalu Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, saya pernah mendengar Anda bersabda, barang siapa bertemu sesama muslim, siapa yang lebih dulu memberi salam, maka Allah bangunkan surga baginya. Siapa yang lebih dulu memberi salam, maka Allah membangunkan surga baginya di akhirat kelak. Saya ingin surga itu lebih dulu diberikan kepada Umar. Biar nih saya tidak salam, biar saja Umar dulu yang memberi salam, supaya Allah bangunkan surga di akhirat kelak. Mendengar ini, Umar bin Khattab mengeluarkan air mata, lalu memeluk Abu Bakar Siddiq dan berkata, ya Allah, persaudarakanlah kami dunia dan akhirat. Masya Allah. Persaudaraan di mana? Mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Ruhama'u bainahum. Bagaimana prakteknya ruhama'u bainahum? Ayo bantu tetangga kita yang miskin. Bagaimana prakteknya ruhama'u bainahum? Jangan melukai perasaan orang lain, karena sesungguhnya sedekah tanpa akhlak akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Kita kasih uang orang tapi dengan tanpa akhlak, biasa orang malah tersinggung. Contoh kita kasih kawan misalnya 5 juta tapi pakai kaki. Wih dasar, ini 5 juta tapi ditendang pakai kaki. Biasa orang bilang, bos, mana mau miskin jangkau kasih begitu, aku tobok untuk. Ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Yang ketiga, karakteristik sifat orang Islam menurut surah Al-Fat 29. Setelah ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud solat 5 waktu. Artinya apa? Kalau ada di antara kita mengaku Islam, bagus puasanya, bagus syahadat, bagus sedekahnya, tapi tidak mendirikan sholat, mohon maaf, belum masuk kategori Islam. Saya selalu istilahkan sholat itu ibarat barcode. Coba lihat Bapak kalau beli barang elektronik, kan itu ada barcode-nya, di scan. Begitu scan, berarti cocok ini barang. Tapi kalau di scan tidak mempan atau lobet bunyinya, berarti ini tidak cocok ini. Bapak di akhirat nanti masuk di akhirat di scan, tidak ada. Tapi ada redup-redup, kadang muncul kadang tidak. Ini yang hari Jumat saja datangnya. Mereka yang tidak sholat, demi Allah, tidak ada tanda keislaman baginya. Bahkan Nabi dengan jelas mengatakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Selalu kita berdoa, ya Allah, perbaiki jabatanku. Ya Allah, perbaiki rezekiku. Ya Allah, perbaiki kesehatanku. Kita minta kepada Allah, tapi Allah jawab itu, hayya 'alas shalah, sini kamu sholat. Hayya 'alal falah, sini kamu saya kasih kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Bagaimana mau kasih gitu kan? Nah jawab keinginan kita. Allah panggil kita tapi kita bilang tunggu. Panglima saja ada ajudannya. Coba itu panglima, ada ajudannya. Coba kalau panglima panggil ajudan. Ajudan, langsung lari itu. Biar lagi tidur pegang rokok, nabuan rokoknya langsung lari. Siap jenderal. Rasa-rasanya tidak ada ajudan dipanggil ajudan. Tunggu dulu Pak. Tak berani Pak. Lalu Allah panggil kita selalu berdoa, ya Allah perbaiki hidupku. Ya Allah perbaiki rezekiku. Allah panggil kita, sini kepala. Hayya 'alas shalah, sini. Hayya 'alal shalah, sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Hebatnya dari subuh disuruh menunggu sampai isya tidak datang. Keislaman kita adalah sholat. Setan ketika Bapak mau haji tidak terlalu nagoda ketika mau Bapak bayar zakat, mau puasa, setan tidak terlalu goda kita. Silakan kau puasa 30 Ramadan berturut-turut. Tapi ketika kita mau sholat,
setan kepanasan berupaya menggagalkan agar kita tidak sholat. Kenapa? Tanda keislaman kita adalah sholat. Ketika tidak ada sholat, semua kebaikan-kebaikan kita langsung dihapus dan tidak ada gunanya. Yang keempat, tanda keislaman kita menurut Quran, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari nafkah, mereka mencari kekayaan, mereka bekerja dengan cara apa? Mencari ridha Allah. Nasappai pamasina pungallahu ta'ala. Nah, jadi orang yang berislam itu setelah kasih sayang kepada sesama mereka, tegas kepada orang kafir, sholatnya baik, maka ketika dia cari nafkah, ketika dia jadi kontraktor, ketika dia jadi politisi, ketika dia jadi pejabat, ketika jadi pedagang, sebelum dia lakukan itu, maka pertanyaan yang terlebih dahulu dilakukan adalah, kalau ini saya lakukan halal atau tidak? Kalau ini saya perbuat, Allah ridha atau tidak? Orang Islam tidak memakai sistem dagang 4H, halal haram hantam. Orang Islam ketika dia bekerja, ya ko ieu pigau na barakka kimoge pungallahu ta'ala. Boleh jadi kita menghalalkan segala cara, bisnis menghalalkan segala cara, jadi politisi-politisi pembohong, jadi pejabat-pejabat pencari muka. Boleh jadi apa yang kita mau Allah kasih, boleh jadi apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Tapi apa? Allah cabut keberkahan dalam usaha kita. Apa keberkahan? Akhirnya apa? Banyak uangnya tapi tidak ada bisa namakan. Tinggi jabatannya, dihormati di kantornya, tapi anak-anaknya pabali-bali. Di kantor dimuliakan orang, dibukakan pintu kantornya, semua orang panggil puang, dicium tangannya, tapi sampai di rumahnya dilempar sama anaknya masih SMP. Sudah tidak ada berkah. Allah cabut keberkahannya. Dan yang kelima, tanda orang Islam, thimahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Hitam jidat? Oh, belum tentu. Soal hitam jidat gampang, Pak. Anak remaja masjidku nak kasih balsem, campur minyak gosok, sujud 3 menit setiap sujud, hitam 2 hari. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai sholat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai-nilai sholat? Contoh paling konkret, dalam tubuh kita, anggota tubuh kita yang paling mulia, kepala. Bapak bercanda sama saya, pukul pantat masih senyum, dorong perut masih senyum, pukul dagu masih senyum. Tapi jangan coba-coba dorong kepala, Pak. Dorong kepalanya orang, apalagi orang Bugis Makassar, siri buat dia. Jangan kasih begitu, bos. Kenapa? Kepala adalah harga diri buat kita. Apa anggota tubuh paling hina? Kaki. Ada orang duduk dikasih naik kakinya, tersinggung di sampingnya. Kok kurang ajar sekali. Kenapa? Kaki dalam anggota tubuh adalah barang yang hina. Tapi begitu ketemu dengan Allah, sujud, kepala yang mulia sejajar dengan kaki yang hina. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya tidak ada rasa sombongnya. Apalagi orang yang baik sholatnya, apa itu sholat? Sabar. Coba kalau kita berjamaah, Pak, sabar ki. Imam mau panjang bacanya, mana mau capek maki. Tapi kalau belum pindah bilang Allahu Akbar, jangan kau ruku. Sabar. Ya mentang-mentang kita tentara tinggi pangkat yang di belakang, di depan imam pensiun, belum pi ruku kita, saya ruku duluan deh. Oh tidak. Artinya orang yang baik sholatnya, hidupnya sabar. Mana aplikasi kesabaran? Aneh bin ajaib, selesai sholat Jumat, tapi nilai-nilai kesabaran tidak ada. Coba mungkin lihat, mulai dari parkir kita, di jalan raya, tidak ada nilai-nilai kesabaran. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka ada bekas sujud. Inilah 5 tanda keislaman kita. Mari nih, periksa diri kita masing-masing. Oh, saya baru 2. Alhamdulillah nak 4 nih. Nak baru 1. Segeralah sebelum ajal menjemput. Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Allah janji kepada kita semua, wala tai'asu min rauhillah, ajakmu peturenu pamasiku. Selama ajal belum menjemput, selama itu Allah masih membuka pintu taubatnya. Dan hebatnya ini Tuhan kita, beda dengan manusia. Bapak tipu saya, datang ki minta maaf, apa saya bilang? Oke bos, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Tapi Allah, banyak maksiat, banyak dosa yang kita lakukan.
wala tayasu mir rauhillah. Jangan kau putus asa. Kau datang membawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Kau datang dengan berjalan, maka aku menyambutmu dengan berlari. Allah Maha Pengasih. Kita datang membawa dosa penuh langit dan bumi, lalu Allah membalasnya, innallaha yuhibbul mutatakhirin. Innallaha yuhibbul, Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Masya Allah. Sudah bawa dosa penuh langit dan bumi, lalu datang kita mengadu kepada Allah minta maaf. Allah merangkul kita dan mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina.